Sontak aku kaget mendengar itu. Suara yang entah asalnya dari mana, tiba-tiba mengatakan hal yang bahkan tak ingin aku dengar. Namun belum sampai di situ. Hal yang membuatku semakin terkejut hingga tak masuk akal terlihat tak jauh di depanku. Bagaimana tidak? Terlihat dari kejauhan Reza dan Leni terikat di sebuah keranda yang dibopong sosok-sosok yang mirip dengan yang aku temui di perjalanan ke pos 2 tadi. Sosok berbulu hitam dengan tinggi belasan meter itu. Dan jumlahnya tak hanya satu, melainkan gerombolan layaknya para pemburu yang telah menangkap hasil buruan untuk dibawa pulang sebagai santapan. Aku teriak sekeras mungkin dan berlari sekejang mungkin untuk mengejar Reza dan Leni yang terikat di atas keranda. Terlihat tubuh membiru dari mereka dan sesekali meneteskan air mata tanpa mampu bergerak sedikit pun. "Reza, Leni, mau dibawa kemana temanku? Apa yang kalian lakukan?" teriakku sambil berusaha mengejar. Namun apa daya, mereka hilang di gelapnya hutan. Aku yang terus berlari sambil mengeluarkan air mata. Entah apa yang terjadi pada mereka. Dan kemudian, Ahmad, bangun nak, ayo bangun." Suara Pak Aryo terdengar sambil menepuk pipiku agar segera tersadar dari tidurku. "Astagfirullahalazim. Reza sama Leni, Pak," kataku dengan nafas terengah sambil segera membuka mata dan berdiri. "Reza sama Leni kenapa? Mereka masih ada di tenda kok," jawab Pak Aryo sambil menunjuk ke arah tenda yang kini dipenuhi cahaya lampu. Aku bingung dan seakan tak percaya. Segera ku dekati tenda itu. Dan benar, Reza dan Leni yang masih terbaring terpisah satu sama lain. Mereka masih dalam keadaan pingsan dan tak sadarkan diri. Namun ada yang aneh. Tubuh mereka terlihat begitu pucat. Sama seperti mimpi yang kulihat tadi. "Keadaan mereka bagaimana, Pak?" tanyaku ke Pak Aryo. "Gak tahu lah, Dek. Bapak bingung. Sampai sekarang mereka belum tersadar," ucap Pak Aryo sambil menghela nafas. Apa yang kusaksikan sekarang membuatku semakin khawatir. Apakah yang tadi itu mimpi atau bukan? Namun jika itu bukan mimpi, lantas tubuh berwajah Reza dan Leni yang kulihat di bopong itu siapa? Dan jika itu mimpi, kenapa terasa begitu nyata dan keadaan Reza dan Leni sekarang terlihat begitu mirip dengan yang ada di mimpiku? Dalam keadaan bingung, aku terus bertanya-tanya. Hingga tak disangka apa yang terjadi selanjutnya membuat semua siswa berteriak histeris. Apa yang terjadi sekarang bukan hal yang lazim lagi. Bahkan bukan hanya aku saja yang mampu melihat dan merasakan hal itu. Di sekeliling pohon pisang yang mengelilingi kami terdapat mata-mata merah menyala yang mengintai. Begitu jelas hingga terlihat seperti lampu-lampu kecil yang bersinar di balik pohon-pohon pisang yang mengelilingi tenda kami. Dan tak hanya itu, sosok puluhan pocong yang kami lihat dalam hutan tadi kini bertengger di tiap dahan pohon dengan senyum datar menyeringai. Fenomena yang membuat siapapun akan merasakan ketakutan hebat. Suara-suara aneh mulai bermunculan. Mulai dari tawa, tangis, teriakan, geraman, hingga lolongan panjang membuat siapapun akan gemetaran mendengarnya. Belum termasuk bau anyir darah yang berganti dengan bau bangkai busuk. Dan sesekali diiringi semerbak bau bunga melati. "Ayo, semua keluar dan berkumpul di samping api unggun. Baca doa sebanyak mungkin yang kalian bisa. Jangan sampai ada yang terpisah. Semua duduk merapat dan melingkar. Apapun yang terjadi mulai sekarang jangan ada yang keluar dari lingkaran," teriak Pak Aryo yang juga kini terlihat panik. "Ya Allah, Pak, apa yang sudah terjadi? Kita sudah lakukan apa sampai kayak orang kualat seperti ini?" seru Pak Hadi mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Ada pemandangan aneh yang nampak di sini.
Semua mata tertuju ke arah lelaki yang berdiri di depan tenda, tempat Reza dan Leni masih terbaring. Lelaki itu hanya berdiri mematung dan menunduk, tak bergerak sedikit pun hingga tiba-tiba ia mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Alwi, ngapain kamu, Nak? Ayo gabung sini. Jangan misah sama teman-temanmu," panggil Pak Aryo. Namun Alwi tak mengindahkan panggilan Pak Aryo dan malah mulai mengangkat tangan dan menggerakkan kaki sambil menari. Dengan berlenggak-lenggok layaknya seorang penari yang sangat ahli, bola mata hitam pekat menandakan itu bukanlah Alwi. Sekalipun dari luar dia Alwi, namun dapat dipastikan ada sosok yang sedang mengendalikan tubuhnya. Dengan lincahnya, Alwi menari laksana sedang berada di atas panggung yang menghibur semua pasang mata yang sedang menontonnya. Hingga tiba-tiba dia menghentakkan kaki ke tanah sambil mulai mengeram, dan posisi tubuhnya kini terlihat seperti merangkak layaknya hewan melata. Jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Dua teman kalian sudah jadi korban kesombongan. Tak punya rasa hormat. Keterlaluan. Suara menggelegar kembali terdengar dari mulut Alwi. Entah apa maksudnya. Namun semua teman-temanku terdiam dengan bibir bergetar, tak kuasa menahan takut. Terlihat pula Pak Aryo dan Pak Hadi kini hanya terduduk lemas seakan tak tahu harus melakukan apa. Namun entah mengapa saat itu aku memberanikan diri mendekati Alwi sambil mencoba berbicara ke sosok itu. "Maaf, apa yang sudah dilakukan oleh temanku hingga membuat kalian begitu marah?" Tanyaku dengan nada begitu lembut. Sedikit demi sedikit sosok itu mundur saat aku mendekatinya. Aku tahu betul ada sesuatu yang membuatnya takut untuk dekat denganku. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Temanmu harus membayar. Mereka sudah mengotori rumahku. Mereka sudah berbuat hina dan tak senonoh. Aku tidak suka. Mereka akan jadi budakku. Nada begitu marah dari sosok itu membuat siapapun ngeri mendengarnya. "Maaf jika mereka melakukan hal yang membuatmu terganggu. Tapi mohon, lepaskanlah teman-temanku. Kasihanilah mereka. Mereka punya orang tua dan keluarga yang menunggunya di rumah. Maafkanlah mereka," pintaku dengan sangat lembut. Tidak. Aku sudah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian manusia. Tapi untuk kali ini tidak ada ampun. Kalian merasa sangat sombong hingga merasa bisa melakukan apa saja tanpa ada akibatnya. Tidak akan aku maafkan. Nyawa taruhannya. Teriakan disertai lolongan panjang terdengar dari mulut Alwi. Aku tetap membujuk sosok dalam diri temanku itu. Hingga tiba-tiba, "Diam. Jangan mendekat. Aku tahu siapa kamu. Ini kawasanku dan ini rumahku. Kau tak punya hak melarangku untuk melakukan apapun di sini. Aku tidak akan berani menantangmu, tapi bukan berarti teman-temanku tidak akan melakukannya." sosok itu menunjuk ke arahku seakan merasa takut dan diintimidasi oleh sesuatu. Sosok dalam diri Alwi berteriak begitu keras dan berlari menuju ke arah hutan. Arah yang sama di mana Reza dan Leni dibopong di atas keranda. Aku mencoba mengejar, namun kembali langkah Alwi yang begitu cepat dan menghilang di dalam gelapnya hutan. Tak lama sosok-sosok yang mengelilingi kami pun menghilang beserta suara dan bau anyir yang sedari tadi tercium. Kami terkulai lemas. Pak Aryo dan Pak Hadi saling menatap dengan kebingungan. Apa yang terjadi benar-benar di luar nalar dan dugaan mereka. Reza dan Leni masih pingsan terkapar dengan tubuh pucat membiru, yang entah masih hidup atau tidak. Sedangkan Alwi hilang berlari ke dalam hutan, dengan tubuhnya yang masih dikuasai makhluk yang entah apa wujudnya.
Kami duduk terdiam. Terlihat tangisan mulai nampak dari raut wajah teman-temanku. Pak Aryo dan Pak Hadi pun hanya saling memandang, sesekali bicara satu sama lain. Bagaimana ini, Pak? Reza sama Leni pingsan dan gak sadar-sadar sejak tadi. Alwi hilang dibawa lari ke hutan. Kita harus ngapain, Pak? Keluh Pak Hadi kepada Pak Aryo. Saya juga gak tahu, Pak. Saya benar-benar gak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Saya gak pernah nyangka bakal jadi kayak gini, jawab Pak Aryo. Pak, bagaimana kalau kita sholat dulu? Berhubung sudah masuk waktu subuh. Kita sholat berjamaah sambil minta doa. Ajakku yang kemudian diiyakan. Setelah melakukan sholat, semua siswa kembali ke tenda masing-masing. Tak ada canda tawa. Bahkan obrolan kecil pun tak terdengar. Kami semua masih merasa syok dan tak percaya atas apa yang terjadi semalam. Langit mulai terlihat cerah. Pagi menyongsong dengan cahaya matahari yang mulai menampakkan sinarnya. Terasa hangat dan begitu indah. Namun tak satu pun dari kami menampakkan wajah ceria menyambut pagi saat itu. Semua masuk ke dalam tenda dan menutup rapat pintu tenda masing-masing. Hanya aku ditemani Pak Aryo dan Pak Hadi yang masih duduk beralaskan tikar di luar. Pak Aryo pun memulai pembicaraan dengan serius. Pak Hadi, melihat kondisi seperti ini, kita batalkan saja pendakian ke puncak gunung ini. Terlalu berisiko, Pak. Saya takut apa yang terjadi dengan ketiga siswa kita juga terjadi kepada siswa yang lain. Tutur Pak Aryo dengan wajah serius. Saya tahu, Pak. Terus terang saja saya juga maunya seperti itu. Tapi Alwi bagaimana? Reza sama Leni aja belum terlihat sadarkan diri. Sekarang ditambah Alwi yang belum jelas ada di mana sekarang, kata Pak Hadi dengan begitu resah. Kami sejenak berpikir hingga terdengar suara yang sedikit kukenal. Sudah kubilang toh, apa pendakiannya tidak bisa dilakukan besok saja? Tapi kalian tetap memaksa, ucap seorang kakek, yang ternyata kakek yang kami temui di base camp kemarin sebelum memulai pendakian kami. Loh, kakek kapan naiknya? Tahu-tahu sudah turun dari gunung, tanyaku dengan penuh heran. Kakek itu cuma tersenyum mendengar pertanyaanku dan mulai duduk di samping kami. Alasanku menahan kalian kemarin karena khawatir hal seperti ini akan terjadi. Saya tidak permasalahkan kalau kalian ingin sekali menanjak gunung semalam. Tapi yang membuatku ingin menahan kalian adalah ketiga anak itu. Dari raut wajah mereka, saya sudah tahu mereka akan membawa celaka. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk kalian semua, tegas kakek itu. Lihat sekarang. Saya sudah tegaskan jaga kelakuan dan mulut kalian selama di dalam gunung. Karena melihat tampang mereka bertiga, saya sudah merasakan para penghuni gunung ini tidak suka terhadap mereka. Lanjut si kakek. Maaf, Pak, kami menyesal. Lalu bagaimana dengan ketiga anak-anak kami? Tanya Pak Aryo. Saya juga tidak berani memastikan, Nak. Apa yang terjadi dengan dua anak yang terbaring dalam tenda itu sudah tidak tertolong lagi. Karena yang kamu lihat itu bukan mimpi, Nak Ahmad. Tutur si kakek sambil memalingkan wajahnya ke arahku. Aku kebingungan dengan maksud si kakek. Namun dengan segera si kakek itu kembali menjelaskan arti mimpi kepadaku. Jiwa temanmu itu sudah dibawa sama mereka. Itu adalah hasil dari perbuatan sombong mereka. Melakukan dosa besar dalam gunung. Para penghuni gunung marah. Dan kalian juga pasti tahu. Nasi sudah jadi bubur. Kedua temanmu dibawa ke alam mereka dan dijadikan budak peliharaan. Yang terbaring di dalam tenda itu tak lebih dari raga kosong tak bernyawa, ucap si kakek. Mendengar itu kami sontak begitu kaget. Tunggu, Pak, apa maksudnya dibawa ke alam mereka? Tanya Pak Hadi dengan nada terheran-heran.
Ya, para penghuni gunung marah. Jiwa mereka dibawa ke dunia gaib untuk dijadikan budak. Tak ada yang bisa dilakukan. Dengan kata lain, kedua anak itu sudah menjadi mayat, jawab si kakek. Air mata kami menetes tak percaya. Apa yang sudah terjadi tak mampu kami cerna. Dalam benak kami muncul beribu pertanyaan. Bagaimana ini? Mereka sudah mati. Apa yang harus kami katakan ke orang tua mereka? Bagaimana cara menjelaskan semua ini pada keluarga mereka? Dalam hening, Pak Aryo dan Pak Hadi menundukkan kepala tak kuasa menahan penyesalan yang mereka rasakan. Hingga kembali si kakek berbicara. Sudah, lebih baik sekarang kalian pulang. Kasihan anak-anak yang lain. Jangan sampai ada dari mereka yang menjadi korban kebodohan temannya itu. Urungkan niat kalian untuk mendaki gunung ini. Mumpung kalian masih bisa pulang, tutur kakek itu. Tapi teman saya yang satu lagi bagaimana, kek? Tanyaku. Jangan takut. Nanti saya akan cari temanmu yang satu lagi. Mudah-mudahan saja dia masih bisa diselamatkan, jawab si kakek. Saya ikut mencari, kek. Dengan spontan mulutku berbicara seperti itu. Kakek itu tersenyum dengan begitu senang melihat aku yang begitu bersemangat, sambil menengok ke arah Pak Hadi dan Pak Aryo. Pak Hadi, sekarang begini saja. Kamu beserta semua siswa terkecuali Ahmad pulang saja. Jangan lupa sampai di bawah tolong bawa Reza dan Leni ke rumah keluarga mereka. Dan jelaskan apa yang menimpa mereka di sini bukanlah faktor kesengajaan. Buat orang tua mereka tabah dan ikhlas. Saya dengan Ahmad dan kakek ini akan tetap tinggal untuk mencari Alwi, Pak. Tolong ya, Pak. Pinta Pak Aryo dengan wajah begitu sedih. Baik, Pak, kalau gitu. Hati-hati ya, Pak. Tolong jaga Ahmad dan selamatkan Alwi. Apapun yang terjadi, kalian harus pulang dengan selamat. Cukup kita kehilangan mereka berdua, Pak. Ucap Pak Hadi yang dibalas anggukan kecil oleh Pak Aryo. Para siswa pun diperintahkan keluar tenda masing-masing dan segera mengumpulkan peralatan dan barang bawaan mereka untuk pulang. Dan tak lupa mereka berpamitan kepada kami sambil meninggalkan beberapa bekal sebelum pergi untuk persediaan kami mencari Alwi. Terik matahari pun mulai meninggi. Aku, Pak Aryo, serta si kakek, sebut saja kakek Trisno, mulai perjalanan kami mencari Alwi yang hilang. Kami mengambil titik awal pencarian ke arah hutan yang dimasuki Alwi saat berlari. Dengan sesekali mengikuti jejak kaki yang masih terlihat di permukaan tanah. Karena permukaan tanah yang becek, jadi terlihat jelas jejak kaki yang ditinggalkan Alwi. Kamu bingung, nak, kenapa mereka tak berani mendekatimu? Dan sesekali kamu mengeluarkan suara aneh saat berhadapan dengan mereka. Pertanyaan tak terduga keluar dari kakek Trisno, yang kembali membuatku kaget. Dari mana dia tahu semua itu? Siapa kakek ini? Ucapku dalam hati. Jangan bingung. Saya tahu semua yang kamu lalui semalam. Dan alasan dari semua itu karena ada 3 sosok kuat yang selalu menemani dan melindungimu. Ucap kakek Trisno. Dahiku kembali mengerut, tanda aku semakin bingung dengan perkataan kakek itu. Belum sempat aku ingin bertanya, kakek itu kembali menjelaskan. Sebenarnya para penghuni di sini ingin mencelakai kalian semua. Mereka tak hanya ingin mengambil ketiga temanmu, tapi kalian semua ingin dijadikan korban oleh mereka. Dan apa kamu tahu alasan mereka tak bisa melakukan itu? Tanya kakek Trisno yang kemudian kubalas dengan menggelengkan kepala seakan tak tahu. Karena ketiga sosok yang menjagamu bukan tandingan mereka. Bahkan makhluk yang masuk ke salah satu tubuh temanmu itu dengan wujud buaya muara raksasa yang juga merupakan salah satu penghuni terkuat di sini tak berani mendekatimu. Karena takut dengan sosok-sosok yang melindungimu, dan karena itu juga aku sangat senang melihat kedatanganmu di sini. Dan begitu hormat melihat anak yang penuh aura positif sepertimu. Tambah kakek Tresno.
Aku semakin tak mengerti. Seorang anak biasa tanpa orang tua yang hanya menghabiskan waktunya dalam rumah dengan beribadah dan belajar memiliki sosok-sosok aneh dalam dirinya. Kamu gak usah bingung. Kamu tidak melakukan hal yang salah. Mereka ada di dalam dirimu sejak kamu masih kecil. Mereka sudah menganggap dirimu itu tempat tinggal mereka. Mereka suka dengan perilaku dan akhlakmu. Ucap si kakek. Ya sudah, nanti kakek akan jelaskan ketiga sosok itu. Tapi kita harus meneruskan perjalanan dulu ya. Lanjut si kakek. Lama kami berjalan, hingga tak terasa matahari mulai terbenam. Semakin jauh kami memasuki gunung, semakin gelap dan kabut mulai menyelimuti jalan yang ada di depan kami. Tak terasa semakin tebal kabut yang mengelilingi kami hingga kami memutuskan berhenti dan memasang tenda untuk sementara waktu. Berbekal persediaan air yang seadanya, aku gunakan untuk berwudu dan melaksanakan sholat yang merupakan kewajibanku. Kami kembali membakar api unggun. Pak Aryo yang pamit lebih dulu untuk tidur sebentar meninggalkan aku dan kakek Trisno yang kini duduk di samping api unggun beralaskan tikar. Terlihat kakek Trisno mendekatiku sambil mengucapkan salam yang membuatku bingung dan kemudian berkata, "Permisi Ki." Ucap kakek Trisno seakan meminta izin entah kepada siapa. "Sekarang kakek mau ceritakan sosok yang menjagamu, Nak. Yang pertama, mungkin kamu ingat saat melihat sosok wanita yang melayang di dahan pohon dan ketakutan saat melihatmu. Yang dilihatnya adalah wujud seorang kakek tua bersorban putih dengan mengeluarkan cahaya dari badannya sambil membawa tongkat. Itulah yang membuat wanita itu berteriak ketakutan dan kemudian menghilang." Beliau kemudian melanjutkan, "Yang kedua, saat kamu mendekati sosok buto itu sambil mengeluarkan bahasa aneh yang tak kamu mengerti. Itu adalah sosok seorang lelaki gagah dengan badan kekar, dengan berbusana zirah perang layaknya panglima zaman kerajaan dengan tombak di tangan kanannya. Sosok itu yang membuat si buto mengurungkan niatnya untuk mendekati kalian. Dan yang terakhir, mungkin sosok ini yang paling kuat. Bahkan makhluk yang merasuki kedua temanmu takut untuk menantangnya. Wujudnya berbentuk manusia dengan kepala harimau putih. Namun saat marah, dia bisa membuat badannya menjadi besar bahkan lebih tinggi dari buto raksasa yang kamu lihat itu. Hanya dengan sekali hentakan kaki mampu meratakan makhluk-makhluk raksasa yang kamu lihat itu," tegas kakek Trisno. Mendengar itu, aku malah mulai takut. Kenapa ada makhluk seseram itu di dalam diriku? Hingga tak lama setelah itu, Tolong selamatkan saya. Ampun, saya minta maaf. Kembalikan saya." Rintihan yang begitu menyayat hati dari balik semak yang diselimuti kegelapan. Sesekali rintihan itu ditelan oleh suara angin malam yang berhembus. Sesaat aku kembali mendengar rintihan itu yang kemudian baru aku tahu itu adalah suara Alwi. "Alwi?" panggilku. Dari balik semak kulihat sosok Alwi berdiri dengan badan penuh lusuh dikelilingi aura hitam. Samar-samar siluet berbentuk sosok hitam itu berdiri tepat di belakangnya. "Mat, tolong Mat, saya takut. Saya mau pulang. Mereka mau memakan saya." Suara lirih terdengar dari Alwi. Tangisan yang penuh ketakutan terdengar darinya. Alwi berteriak begitu keras setelah sosok di belakangnya mencengkram kepala Alwi dan menyeret anak itu masuk ke dalam hutan hingga hilang tak berbekas. Ku coba mengejar, namun kakek Trisno memegangi lenganku seakan melarang. Hanya satu kata yang terucap dari mulutnya, "Belum saatnya." Nampak wajah kakek Trisno begitu serius. Pandangannya tetap tertuju ke arah hutan tempat Alwi diseret oleh sosok bertubuh besar itu. Wajahnya yang tak bergeming sedikit pun membuatku yakin ada sesuatu yang membuat kakek Trisno tak ingin mengalihkan pandangannya. Hingga tiba-tiba
Sebuah ledakan diiringi bola api besar melayang terbang melingkari di dalam hutan. Apa yang kusaksikan benar-benar di luar dugaan. Suara tawa menggelegar berasal dari dalam kepulan bola api itu. Cari mati. Jangan coba melakukan hal yang bisa mencelakai kalian. Anak manusia itu sudah ada dalam genggamanku bersama 2 temannya. Suara menggelegar yang kembali terdengar. Sangat jelas sosok itu tidak suka dengan keberadaan kami. Kakek Trisno segera berdiri di hadapanku, sambil menunjuk ke arah bola api itu. Samar-samar terlihat mata merah menyala di antara bola api yang melayang itu. Jangan lancang. Kamu tahu anak yang di belakangku ini siapa? Jangan sombong kamu. Kembalikan anak itu. Belum cukupkah 2 anak sebelumnya sudah kalian jadikan tumbal? Dasar setan serakah, teriak kakek Trisno. Berani kau menantangku? Sosok itu kian marah. Terdengar langkah kaki mendekat ke arah kami, namun tak terlihat apapun. Hingga tiba-tiba mulutku seakan berbicara dan mengatakan sesuatu yang lagi-lagi aku sendiri tak tahu sedang mengatakan apa. Hentakan kakiku diikuti auman panjang yang terdengar keras dari mulutku, membuat bola api itu terlempar dan hilang entah kemana. Oh, ampun. Saya tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Ampuni saya. Suara menggema memekakan telinga yang tak lama hilang dalam kesunyian. Aku terjatuh dengan tubuh yang begitu lemas. Kurasakan seluruh tubuhku bergetar hebat dan begitu panas. Loh, Ahmad kenapa pak? Kok tiba-tiba lemas sama pucat begini? Seru Pak Aryo yang muncul dari belakang. Sudah. Tolong angkat Ahmad ke dalam tenda pak, pinta kakek Trisno. Aku benar-benar tak berdaya. Seluruh tubuhku seakan terkunci dan tak mampu bergerak seolah-olah mati rasa. Dalam keadaan itu tak henti-hentinya Pak Hadi membaca doa. Namun apa yang dilakukan kakek Trisno malah aneh. Beliau membungkuk di hadapanku sambil meminta maaf berkali-kali. Maaf Ki, mohon ampun Ki. Kasihan raga anak ini jika menahan amarah Aki seperti ini, ucap si kakek dengan begitu memohon. Hingga tak lama setelah itu, badanku yang tadinya kaku kini perlahan bisa digerakkan. Melihat kondisiku yang mulai membaik, kakek Trisno mengusulkan untuk kembali melanjutkan perjalanan mencari Alwi. Kita sudah kehilangan jejak, kek. Sekarang jejak Alwi sudah tidak kelihatan. Tanah di sini mengeras dan juga banyak rumput-rumput kecil. Gimana ini, kek? Nanti kalau asal-asal carinya malah kita yang ikut tersesat, tanya Pak Aryo. Udah tenang aja. Kakek tahu nak Alwi di mana. Percaya sama kakek, jawab kakek Trisno dengan enteng. Aku dan Pak Aryo saling menatap bingung. Di dalam hutan belantara sudah tidak ada jejak Alwi yang terlihat. Dengan entengnya kakek ini begitu percaya diri berkata seperti itu. Namun serasa tak punya pilihan lain. Terpaksa kami ikut dengan apa yang dikatakan kakek itu. Kami mulai melanjutkan perjalanan, berbekal makanan yang mulai menipis dengan air mineral yang tinggal 2 botol. Dalam hati kami mulai bertanya-tanya, entah ada kemungkinan kami menemukan Alwi dalam kondisi baik atau sudah dalam kondisi mati. Atau malah kami makin jauh masuk ke dalam hutan dan malah mungkin tersesat. Namun aku tak mau putus asa. 2 temanku sudah jadi korban. Aku dan Pak Aryo tidak ingin membawa kabar duka lagi saat pulang nanti. Tak lama kami sampai di sebuah tanah luas dengan rumput ilalang setinggi lutut. Ditemani cahaya bulan purnama, kami terus menyusuri jalan dengan harapan salah satu temanku itu segera ditemukan. Hingga tiba-tiba kakek Trisno berhenti mendadak. Beliau berdiri mematung sambil memandang ke depan.
Aku yang kaget dengan Pak Aryo mendekati beliau bermaksud mencari tahu apa yang membuat kakek itu tiba-tiba berhenti. Dan benar saja, tak jauh di depan kami, 2 buah batu besar terpampang dan di atasnya melintas batang pohon membentuk sebuah pintu gerbang. Lama kakek Trisno berhenti hingga beliau mengucapkan sesuatu. Mulai dari sini, perjalanan kita tidak akan mudah. Apa yang ada di dalam sana tidak akan mampu kalian cerna secara logika. Hal yang kalian lihat sehari-hari akan berbanding terbalik dengan semua hal yang ada di dalam sana. Ucap si kakek dengan wajah serius. Ingat, apa yang menjadi tujuan kita kemari. Persiapkan diri kalian dan mantapkan hati kalian bahwa kita kemari dengan niat yang baik, yaitu untuk menjemput salah satu seorang teman. Jangan pernah takut. Jangan ngomong sembarangan, apalagi mengatakan hal buruk tentang apa yang ada di dalam sana. Lanjut kakek Trisno. Dan yang lebih penting, berdoalah kepada Sang Maha Kuasa agar kita diberi keselamatan. Apapun gangguan yang datang, jangan pernah sekalipun kalian terpengaruh. Karena itu adalah tipu daya mereka untuk menyesatkan manusia dan menggiring jiwa-jiwa yang lemah untuk menjadi budak mereka untuk selamanya. Ingat, tak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah Sang Maha Agung. Camkan itu baik-baik. Jadi kakek berpesan, ikuti langkah kakek dan jangan lakukan apapun tanpa kakek perintahkan. Kalian dengar? Tanya si kakek tanpa bergeming sedikit pun. Baik, insya Allah kek. Aku dan Pak Aryo serentak menjawab. Lama kami berdiri hingga dengan memantapkan hati dan mengucapkan bismillah dalam hati, kami mulai berjalan ke arah batu besar tadi. Kami memulai perjalanan yang entah mengarah kemana dan resikonya seperti apa. Dalam benak kami hanya berharap mudah-mudahan Alwi akan kami temukan dalam keadaan baik-baik saja. Setelah melewati 2 batu besar tadi, nampak di samping kiri dan kanan kami berjejer pohon pinus yang menjulang tinggi. Tanah yang bercampur bebatuan menjadi medan yang agak sulit. Karena selain penerangan yang kami bawa hanya 2 buah senter, banyaknya bebatuan tajam dan agak licin kadang hampir membuat kami tergelincir. Suasana hening. Tak terdengar suara apapun selain langkah kaki kami dan nafas kami yang mulai terengah-engah menyusuri jalan bebatuan ini. Hingga tak lama kami mendengar suara kepakan burung yang tak hanya satu, namun terdengar banyak di atas kami. Sekumpulan burung berwarna hitam dengan paruh agak tajam, yang mengeluarkan bunyi khas seperti berteriak ke arah kami seakan memberi peringatan. Itu adalah kumpulan burung gagak, di mana dipercayai mitos oleh banyak orang burung pertanda kematian. Burung yang menurut banyak orang sebagai penanda bahwa ada sosok lain yang ikut dengan kehadiran mereka. Kami terus melanjutkan perjalanan. Hawa malam yang kini kian menusuk, ditambah hembusan angin yang terkadang seolah menyapa kami menambah kesan mistis saat itu. Tiba-tiba terdengar suara kaki seakan terseret seolah mengikuti langkah kami. Aku yakin, bukan hanya aku yang mendengarnya. Karena sesaat setelah bunyi suara kaki terseret itu, Pak Aryo yang ada di belakang mempercepat langkah dan berjalan di sampingku. Sudah, jangan takut. Mereka tidak akan mengganggu, karena hanya itu saja yang mereka bisa lakukan. Terus lanjutkan perjalanan. Jangan menoleh kemanapun, apalagi menengok ke belakang. Ucap kakek Trisno menambah rasa takut yang kian menjalar di tubuh Pak Aryo. Kulihat Pak Aryo dengan kepala terus menunduk ke tanah, berjalan sambil sesekali mendekat ke arahku. Aku tahu, dia sudah sangat ketakutan. Hingga tiba-tiba, "Diam, jangan bergerak. Jangan pernah kalian melihat ke atas dan jangan pernah bersuara," ucap kakek Trisno. Mendengar itu, Pak Aryo malah tak mengindahkan kakek Trisno. Dia mengangkat kepalanya dan sontak tubuhnya seakan terkunci.
Ingin dia berteriak sekencang mungkin, namun dengan sigap dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Apa yang kami lihat benar-benar tak masuk akal dan akan membuat siapapun pingsan melihatnya.